plus U kuadrat ya. Ini 1/A inverse arcus tangen U per A plus C. Ya, ini larinya ke sini. Oh sorry, ini ada kuadratnya. Jadi ini udah ada kuadrat. Ini juga udah kuadrat gitu ya. Jadi Anda bisa tulis stepnya. Misalkan U adalah X plus 1 gitu ya. Maka DU DX turunannya adalah 1 atau DU sama dengan DX. Jadi ini Anda tulis sama dengan integral 1/U kuadrat plus 2 kuadrat. DX-nya sama dengan DU gitu ya. Ini udah cocok dengan bentuk yang ini. A-nya adalah 2. Jadi ini jawabannya 1/2 arcus tangen U per 2 plus C. Nah, kembalikan U-nya jadi X plus 1. Arcus tangen X plus 1 per 2 plus C. Gini. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin ini lebih jelas daripada ada yang apa yang di slide tadi. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Udah paham, Bu. Lumayan, Bu. Ya, lumayan ya. Oke. Cukup jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Jadi Anda tadi sudah punya pembagian suku banyak ya. Kemudian Anda punya teknik ini juga untuk polinom yang dipakai kalau polinomnya kuadrat gitu. Terus ada di penyebut di pembilangnya tidak ada X, tidak ada polinom. Kemudian yang tadi bentuk trigonometri ya, bentuk trigonometri. Itu salah satu dari beberapa jenis soal yang bisa muncul untuk di kalkulus 2. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut dengan integral parsial. Ini Anda sudah kenal pada waktu SMA ya. Jadi bentuk integralnya itu dinyatakan sebagai U dv gitu ya. Jadi ada integral U dv itu sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Nah, yang menjadi tantangan pada saat mengerjakan integral parsial adalah penentuan U dan dv-nya gitu ya. U dan dv-nya. Jadi kalau apa yang bisa kita ambil sebagai U dan apa yang bisa kita ambil sebagai dv dalam sebuah bentuk contoh integral gitu ya, atau bentuk soal integral. Nah, yang perlu Anda amati ya, bentuk integral yang bagaimana sih yang cenderung dalam tanda petik bisa diselesaikan dengan integral parsial. Pertama, dia bentuknya perkalian. Ini ya, bentuknya perkalian antara dua fungsi. Karena di sini Anda punya U dan V, ya, maka di sini soal integral yang kemungkinan bisa diselesaikan dengan integral parsial adalah soal yang di dalamnya terdiri dari perkalian dua fungsi. Bu, kalau penjumlahan gimana ya? Penjumlahan mah kalau integral kan tinggal dijumlahin aja ya masing-masing kan ya. Seperti yang kita lakukan di soal yang di atas tadi. Nah, kalau perkalian, terutama kalau dua fungsinya itu tidak sejenis, maksudnya tidak sama-sama polinom gitu, atau tidak sama-sama eksponen, tidak sama-sama trigonometri, maka kita berpikirnya langsung, oh ini bisa saya gunakan metode integral parsial atau integrasi parsial. Nah, misal saya punya soal begini ya, ini nanti Anda tinggal amati saja. Saya enaknya sambil nulis aja, kadang lebih memuaskan juga. Enggak ya? Jadi tadi soalnya adalah integral X eksponen X dx gitu ya. Nah, ini sudah memenuhi syarat yang tadi saya nyatakan, dia adalah perkalian dua buah fungsi yang tidak sejenis ya. Kalau sejenis kan Anda
gampang aja ya, misalkan X kuadrat plus 1 gini aja Anda kaliin sama X pangkat 3 plus 3X plus 5. Ini Anda udah ngaliin masing-masing aja udah ketemu ya. Atau sama-sama eksponen gitu, kemudian ini udah bisa Anda selesaikan kan ya. Tapi kalau misalkan dia berbeda jenis, nah bagaimana? Nah ini salah satunya adalah Anda berpikirnya menggunakan integrasi parsial. Nah yang tadi Anda sampaikan, yang tadi saya sampaikan, tantangannya dalam mengerjakan integrasi parsial adalah dalam penentuan U dan V-nya. Ya, yang mana yang menjadi U dan yang mana yang menjadi dV gitu ya. Nah, triknya adalah yang menjadi U adalah yang ketika Anda turunkan dia menjadi sederhana. Yang menjadi U. Yang menjadi dV adalah tentu saja fungsi yang bisa diintegralkan dengan mudah ya. Jangan Anda ambil dV yang kalau diselesaikan tuh integralnya sulit gitu ya. Atau Anda ambil U yang ketika Anda turunkan tuh malah jadi memperumit atau tidak menyelesaikan integral gitu ya. Contoh, di sini saya mau ambil misalkan U-nya adalah eksponen misalkan. Bu, ini kan kalau diturunkan juga mudah. Oke, iya memang mudah ya. Maka saya punya du dx atau U aksen lah ya. Oh, nggak usah gini aja, benar. Ini adalah sama eksponen X. Jadi du adalah eksponen X dx ya, ini ya. Kemudian saya ambil dv-nya. Ini udah diambil nih jadi U. Tadi kan bentuk integral parsial tuh U dv ya. Nah, jadi saya dv-nya ambil sisanya. dv-nya adalah X dx ya. Sisanya adalah X dx. Anda cari V-nya, integralkan dua ruas gitu kan. Ini V tambah C sebetulnya. Ini jadi setengah X kuadrat tambah C1 misalkan gitu ya. Sehingga V-nya adalah setengah X kuadrat plus C misalkan gitu ya. Jadi integral U dv itu adalah U kali V dikurangi integral V du kan ya. Nah, ini kita coba aja. Jadi U-nya adalah, ini saya tulis lagi. U-nya adalah eksponen X. V-nya adalah ini, setengah X kuadrat plus C. Dikurangi integral V lagi. Du-nya eksponen X lagi. Nah, apa yang Anda temui di sini? Ini oke lah ya, ini sudah solusi di sini. Yang ruas pertama ini, yang suku pertama. Tapi suku kedua, oh no, Anda ketemu lagi ini. Ya, jadi never ending partial integration jadinya ya. Ini adalah hasil kali lagi dua fungsi ya. Gagal. Jadi penentuan U dan V Anda gagal. U-nya iya, U-nya mudah diturunkan mudah, Bu. V-nya mudah diintegralkan mudah gitu.